Okay, guys, welcome. Thank you for coming to the presentation today. So finally we're almost at the end of the journey. Terima kasih untuk all the participants yang already have joined. I think so we can save time. The judges need no introduction. I will just introduce briefly. We have Paril Rich and Pasten, both of whom are architects. Ada Pak Satya juga, who is a landscape architect. Ada Bu Vivi, who is a gallerist and curator. Ada Bu Putri juga, my close friend, who is a business owner, and she's also a designer. And small medium enterprises as well. But I think it's more on the medium side right now, udah mau medium size. So I think thank you to all the finalists who have come today and prepare and work very hard. I think for the judges backgroundnya, a month or 2 bulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu, judgesnya itu kan pilih finalis ya. Terus habis itu kita tabulate dari list of preference judgesnya, siapa yang the top 5, ada yang di top 5 itu, ada yang nilainya dapat sama, so we have now a top 6. And then dari sebulan setengah yang lalu itu, atau roughly 2 bulan, mereka ada waktu untuk asistensi dengan Pak Stanley, sama Pak King, sama Pak Adam dari FabLab, untuk improve their design, ask us what is still missing, also ask us how they can prepare their video, and then the website that they are preparing today. So the output that you see today, if you can see on my screen, is that on our landing page, kita tuh ada presentasi ke 6 finalisnya. They also prepare a YouTube video that is like around 2 minutes. And then they also prepared a web page, which includes their output, description of their output, why they did this project, materiality-nya apa, final design decision-nya kenapa di situ, dan itu semua kita gear supaya it's not only buat praktisi desain, but maybe their family and friends, their relatives, kenalan mereka, teman-teman mereka yang nggak studi desain, can also easily get what they're trying to do with this project gitu. Dan beneficial buat mereka di luar framework of tolong direvisi. Nah, untuk finalistnya, we'll jump into the presentation really quickly. I think you guys have varying kepanjangan video kalian kan ada beda-beda ya. Ada yang sedikit di bawah 2 menit, ada yang 2 menit 30 second. Jadi use the time, I give you 5 minutes untuk memperkenalkan diri kalian to the judges, memperkenalkan tim kalian. Say a few words or two regarding your project, then play your video, or if you want to play your video directly, silahkan. Terus kemudian kalian juga boleh, setelah videonya selesai, menggunakan web page kalian yang udah disiapin, atau enggak, kalau kalian ada 1-2 buah kata lainnya yang tidak terekspresikan dalam video, I'll give you the opportunity to do so. Roughly 5 minutes in total. I will track the time and I will let you know when you need to wrap up. And tapi santai aja, kita chill aja today. I mean, it's a Saturday, everyone is at home. Everyone is a lover of design, everyone is passionate about design here, so we just use it as a time to provide constructive feedback. Nah, nanti setelah 5 minutes itu selesai, please open the room to the judges to ask questions, also to the mentor, to ask questions, to give comment, to provide feedback. Nah, itu kira-kira roughly take around 2 or 3 questions. Untuk orang lain yang sedang, partisipan lain yang hadir juga, kalau ada komentar, kalau ada feedback ke temennya, kalau mau bilang, oh, suka deh karya kalian, I really like the way you did your video, I really like the way you did your rendering, tolong dong jelasin lagi, ini mekanismenya seperti apa. Silahkan tanya ya, jangan cuma juri dan mentornya, tapi I think let's use this as a forum where everyone can discuss the work that has been produced today. And I think it will also be good for the judges to see how you answer questions, how you ask questions. And maybe judgesnya juga nggak kepikir mau nanya yang seperti itu, tapi akan jadi good juga for them to decide nanti. Setelah semuanya udah presentasi, I will thank the finalists and I will allow you guys to leave the room, and then the judges will then discuss and we'll have the result next week. So now all clear kan so far? Clear.
Clear? Kak. Yes. Clear ya? Oke, sounds Oke. good, Gio. So, kita mulai alphabetical ya. Dengan tim Geranko, aku stop screen sharing, terus kalian bisa mulai dengan screen sharing kalian. Di bagian paling kanan, guys, itu yang lagi mau screen sharing, itu ada button di More, di situ tuh ada tulisan Share Sound. Jadi ketika kalian mainin video kalian, kita semua bisa dengar yang kalian mainin videonya ya. Kalau ada problem, let me know. So, Geranko, go ahead. Oke, terima kasih. Nama saya Agustinus Leonard. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya Bintaro. Ya, apa lagi ya? Ya mungkin langsung aja saya langsung ke ini. Ya. Nah ini share screen-nya nggak bisa. Mau dibantu? Aku yang sharing screen. Oh, boleh deh Kak, tolong. Mas Susilo adalah seorang pedagang bakso yang setiap hari mengitar beberapa perumahan untuk berjualan bakso. Sebelumnya, Susilo berjualan dan mengitar hampir setiap hari. Tapi sejak adanya COVID-19, Mas Susilo kesulitan untuk menjual bakso karena adanya larangan, seperti untuk keluar atau protokol kesehatan yang kurang sesuai dengan pedagang-pedagang kecil. Untuk itu kami memperkenalkan Geranko, sebuah gerobak yang dirancang untuk keadaan pandemi yang mengharuskan mengurangi kontak fisik dan menjaga kebersihan. Untuk tujuan itu, Geranko memiliki beberapa fitur, seperti sekat kaca yang dapat digeser untuk memisahkan antara pedagang dan pembeli, lalu sebuah hand sanitizer yang digunakan dengan cara diinjak, dan sebuah jendela kecil untuk pembeli menerima pesanan dan membayar. Terima kasih Kak. Mungkin yang bisa saya tambahin paling cuma materialnya doang yang saya nggak kasih di situ. Untuk materialnya kita pakai rangka dari pipa stainless, sama untuk alas penyajian makanannya itu dari aluminium. Mungkin cuma itu aja sih. Oke, Agustinus, mungkin kamu mau buka ruangannya untuk pertanyaan. Ya. Saya buka pertanyaan. Ini bisa dibatasin atau nggak usah Kak? Bebas sih. Maksudnya ya 2 or 3 questions lah. Saya buka untuk pertanyaan. Oke, is there any questions from the judges? Untuk penjelasan lebih atau enggak dari partisipan yang lainnya? Mau memberi komentar atau saran? Oke. If there is none, then we will jump to the next one ya. Oke, the next one on the list is Getoprak. So, tim Getoprak udah siap? Iya. Oke, kamu mau screen sharing atau saya yang screen sharing? Saya udah siapin PPT sih Kak, cuman nggak Oke. bisa di-share karena host disabled participant screen sharing Kak. Oke, aku stop ya. Oke, kalian bisa screen sharing? Masih belum bisa Kak, masih disabled. Oh, oke, coba. Oke. Oke, go
Go ahead, coba lagi. Oke, udah bisa, Kak. Oke, udah kelihatan belum ya, Kak? Sorry. Kelihatan. Oke. Jadi, halo semuanya. Selamat siang para juri dan para peserta lainnya. Perkenalkan, kami dari tim Getoprak atau Gerobak Ketoprak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerald Marvin dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Interior Design. Halo semuanya, saya Valdian Rudi dari UPH juga, dari jurusan Desain Interior. Halo, dan saya Irfan Stevian dari Universitas Pelita Harapan, dari jurusan Manajemen. Oke, sebelumnya kita mulai, kita pengen ngejelasin nih kenapa kami itu pilih Gerobak Ketoprak sebagai landasan desain kami. Jadi Gerobak Ketoprak itu ternyata memiliki filosofi di baliknya yang sangat menarik menurut kami. Jadi di balik filosofi tersebut terdapat cerita lokal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mulai dari adanya awal mula pentas seni yang bernama Ketoprak, kemudian salah satu pemain terkenal pada masanya itu keluar dari permainan tersebut dan kemudian mulai berjualan makanan dengan membawa nama Ketoprak ini. Lalu ada versi lainnya yang menjelaskan bahwa pada awal mulanya Ketoprak ini tuh terjadi karena saat ada penjual yang sedang merapikan atau sedang melaksanakan kegiatannya di atas meja tersebut, kesenggol piring dan piringnya terjatuh, sehingga menyebabkan pecah dan berbunyi ketuprang. Sehingga penjual itu mengimprovisasikan dari ketuprang itu menjadi ketoprak. Lalu ada juga versi lainnya lagi dari ketoprak ini tuh asal muasalnya dari cerita ternyata ketoprak itu cuma bunyi dari ketokan piring yang diketok oleh penjual pada saat berkeliling untuk mendapatkan attention atau perhatian dari warga sekitar. Nah, yang bikin menarik dari filosofi ini itu karena adanya asal-usul yang membuat kita semua bingung. Contohnya ada orang-orang yang berkata bahwa asal-muasal ketoprak ini itu dari Cirebon. Dan ada juga sebagian besar masyarakat berkata bahwa ini tuh makanan khas Betawi. Nah, maka karena itu hal ini tuh warisan budaya ini tuh menjadi kompleks sekali untuk dimengerti dan dipahami. Makanya di sini kami menghadirkan konsep bernama Simplified Tradition. Di mana Simplified Tradition ini itu kita berusaha untuk menyederhanakan aspek-aspek nilai tradisional tersebut yang dari rumit menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan nilai-nilai lokalitas. Nah, juga dengan adanya konsep ini, masyarakat dapat lebih mengerti, memahami, dan menerima agar bisa terjalannya konsep ini. Diharapkannya juga untuk kedepannya konsep ini tuh dapat diproduksi secara massal dan menjadikannya tren baru di pasar. Untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam detail dan teknikalitas. Di sini tuh terdapat 3 bagian utama. Yang di sebelah kiri terdapat penggorengan, di sebelah tengah itu ada tempat persiapan makanan, dan di sebelah kanan adalah tempat penyimpanan makanan. 3 area ini dibikin sedemikian rupa untuk mempermudah alur sirkulasi pergerakan dari penjual. Untuk nextnya ini merupakan final design dari kami dengan konsep Simplified Tradition. Terdapat dua fasad utama. Yang pertama adalah pada saat atap dibuka ke atas yang untuk menahan sinar teriknya matahari dan juga menahan hujan. Dan dengan adanya atap yang berbentuk seperti ini itu dapat beradaptasi dengan suhu dan kondisi yang ada di Indonesia. Lalu pada fasad berikutnya adalah fasad tertutup, di mana kondisi gerobak ini itu saat didorong oleh penjual untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya untuk menahan debu-debu atau kotoran yang masuk saat berjalan. Jadi tetap menjaga sanitasi bahan makanan dan peralatan makanan yang ada di dalam gerobak ketoprak tersebut. Untuk berikutnya, ini merupakan detail material, penggunaan material secara keseluruhan memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah mudah didapat, harganya terjangkau, mudah maintenance, dan juga jangka panjang. Dengan keempat unsur ini diharapkan dan sangat memungkinkan untuk gerobak ini diproduksi secara massal. Untuk next-nya akan di-share video mengenai gerobak ketoprak detailnya. Apakah videonya muncul di situ?
Aman. Ya, muncul. Nggak kedengeran? Oh ya. Oke, sekian presentasi dan video dari kami. Bila ada pertanyaan, boleh dipersilakan para juri dan peserta lainnya untuk bertanya. Terima kasih. Saya mau nanya nih, kebetulan saya suka ketoprak dan dan saya juga orang Cirebon, tapi sebetulnya di Cirebon tuh nggak ada ketoprak, adanya kupat tahu. Jadi mungkin penjualnya kali yang asalnya dari Cirebon, jadi ketoprak Cirebon judulnya. Oh. Yang menarik dari getoprak ini dari pertama kali saya lihat, ada kesan kayak apa ya, kayak warung jalan gitu loh, karena itunya atasnya kan kayak atap gitu kan. Nah, jadi kayak kalau yang gerobak sekarang kan boleh dibilang mau jualan bakso, mau jualan apa, semuanya sama, ya kan? Tapi kalau yang getoprak ini ada kelihatan bedanya gitu loh. Mungkin itu membantu juga sih buat orang yang mau beli gitu ya. Kalau misalnya pas yang jualan kaki lima itu berjejer banyak, ya kan? Kan jadi ada ciri khas gitu loh, kelihatan dari atas saja udah kelihatan istilahnya. Oh ini loh si bapak ketopraknya gitu. Yang mau saya tanya, gambar pertama kan bangkunya bangku panjang. Yang pertama ya. Terus yang sekarang kan bangkunya bangku bulat-bulat. Apa itu dirubah karena pertimbangan apa? Oh, oke. Mungkin saya bisa bantu jawab. Itu pertimbangannya karena kalau bangku panjang, setelah kita hitung-hitung, itu beratnya udah cukup berat, Bu. Dan kalau misalnya di storage pun, tadi rencana kita pengen taruh di bawah kolong gerobaknya. Jadi kayak kita pakai gantungan, terus kita hang di bawah gerobaknya. Cuman karena beratnya kan itu panjang sekitar 1,8 hampir. Jadi kalau misalnya digantung, itu terlalu berat. Jadi akhirnya kita pakai kursi lipat yang size-nya lebih kecil dan lebih compact. Jadi bisa lebih mempermudah mobilitas juga waktu dibawa kemana-mana. Oh, oke. Nah, boleh saya tambahkan juga? Huh? Nah, dari sebelumnya itu kami menggunakan kursi panjang, otomatis saat penggunanya itu bakal membuat pelanggan atau customer itu bakal duduk berdampingan. Jadi lebih deketan gitu. Selama di masa COVID ini. Ya? Jadi kalau misalnya bangku satuan bisa ada jarak. Oke, that's a good idea. Ada kepikiran ini nggak? Misalnya kan apa bikin blueprint atau apa ya istilahnya yang supaya pedagang ketoprak itu bisa bikin sendiri gitu loh dengan desain ini gitu. Ya, awalnya sih kita udah kepikiran Bu buat itu, soalnya kan memang tujuannya bisa diproduksi massal. Jadi kita tinggal kirim blueprint atau kirim gambar tekniknya aja, orang tinggal bisa copy dan mungkin modifikasi lebih lanjut lagi. Oke. Kan sekarang banyak tuh furniture knockdown gitu loh. Mungkin juga ini ketoprak bisa dibikin gitu. Ya udah, terima kasih, bagus kok. Terima kasih, Bu. Untuk para teman-teman lain atau juri yang lain ingin bertanya, dipersilahkan.
Saya mungkin ada pertanyaan sedikit mengenai sih yang diberikan pada dasar perencanaan ya. Apakah gerobak ini akan stay di satu tempat atau akan berpindah-pindah? Habis itu seberapa jauh dan apa sih solusi yang menyebabkan kalian buat misalnya roda 3 dan karena tidak punya rem atau enggak gitu, dan karena mobilitas kan jadi salah satu isu ya, seberapa jauh mobility yang akan dipakai di dalam desain. Itu satu ya. Dua, terkait dengan isu atap yang diberikan gitu ya. Ada ini nggak sih, ada pertimbangan nggak sih kenapa sih atapnya dibuat sedemikian tingginya seperti itu? Boleh dikasih ketinggiannya, karena sedikit banyak yang diberikan di yang dengan sekarang itu menyebabkan sisi tampiasnya akan menjadi sangat di skala yang diharapkan kan. Ini kan terkait sama outdoor experience, jadi seharusnya skala kalau direndahkan bisa ya untuk bisa membuat semacam feel-nya masih keren. Karena menurut saya atapnya sedikit ketinggian ataupun ada alasan lain ya bagaimana kenapa sih atapnya seperti itu. Yang ketiga itu saya mau kasih sedikit sih, karena gerobak ini sedikit banyak sudah mempertimbangkan sisi komunal ya. Kan di depan penjual, meskipun ada beberapa isu pandemi yang perlu diadres, tapi menurut saya itu isu yang cukup minors gitu ya. Kalau misalnya dengan bisa adanya intervensi yang sifatnya cepat gitu ya, menurut saya itu masih bisa di-improve gitu dari segi desainnya. Tapi apresiasi untuk bisa membuat semacam angkringan gitu yang bisa cukup komunal itu tentunya dengan derajat tertentu gitu, tapi setidaknya patut untuk diapresiasi. Nah, itu aja mungkin Gio dan tim dari Ketoprak ya. Okay, one last comment from maybe dari aku. Yang disayangkan aja, kalian punya story bagus banget itu di awal tentang sejarahnya ketoprak, gimana cara ketoprak as a dish itu muncul, dan yang disayangkan itu nggak muncul di videonya ya. Video kalian technical banget, which is berguna untuk di sini. Tapi nanti kan kita taruh di YouTube kan, yang di YouTube semua orang bisa tonton gitu. Jadi menurut aku kalian miss the opportunity to make the video something yang bisa hook orang yang non-designer, orang yang keluarga kalian, orang yang bukan praktisi desain, untuk lebih apa ya, menggayat mereka, kenapa sih aku harus nonton video kamu, kenapa sih aku harus care tentang ketoprak as a dish, kenapa sih aku harus peduli tentang sejarahnya ketoprak gitu, dan abang-abang ketoprak ini gitu. Ya itu aja sih komen dari aku, karena videonya tadi ada kurang dikit aja, kurang information yang sangat menarik yang kamu taruh di awal, yang kamu verbalize itu nggak ketampilkan di videonya. Gitu. Oke, maybe now we can move on to the next one. Gose, gerobak sepeda. Pak. Ya, sama-sama. Baik, halo. Ya, silakan Denny. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya berdomisili di Bandung dan berkuliah di Telkom University dan mengambil jurusan Desain Produk angkatan 2018. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan konsep GOSE atau akronim dari gerobak sepeda. GOSE dirancang untuk mobilitas para pedagang kaki lima di daerah perkotaan yang berfokus pada makanan yang digoreng seperti batagor, cimol, cireng, telur gulung, dan kerak telur. Dan lain-lain. Konsep gerobak ini dirangkum dalam sebuah video yang berdurasi 2 menit. Agar tidak berlama, mari kita saksikan videonya.
Indonesia, salah satu negara berkembang yang memiliki perputaran roda ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Salah satunya adalah dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya berjualan jajanan khas dari daerah masing-masing. Sebut saja kerak telur yang berasal dari Jakarta dan jajanan cimol yang berasal dari Bandung. Berkembangnya zaman, maka berkembangnya juga cara pemasaran yang dilakukan. Salah satunya adalah beradaptasinya penggunaan gerobak konvensional dengan gerobak yang lebih modern. Adaptasi ini selain membuat market yang lebih luas dan terjangkau, dapat juga menjadi ciri khas suatu tempat. Mobilitas pergerakan pedagang kaki lima atau PKL seringkali menjadi kendala ketika pedagang sedang mencari market konsumennya. Entah itu karena kendala waktu, tenaga, maupun cuaca. Gerobak PKL yang saya kembangkan ini memberi solusi masalah tersebut dengan membuat gerobak yang mampu menghemat tenaga dan juga melindungi pedagang dari cuaca panas dan hujan. Gose atau gerobak sepeda didesain untuk memudahkan pelaku UMKM mencari market yang luas dengan cara mobilitas atau pergerakan yang memudahkan pelaku usaha. Menggabungkan antara sepeda dan gerobak adalah solusinya. Hal ini berdampak pada penghematan tenaga dan waktu bagi para pedagang. Gerobak ini diperuntukkan khusus untuk penjual makanan seperti batagor, cireng, cimol, telur gulung, pisang goreng, dan makanan yang digoreng lainnya. Manfaat dari Gose ini yaitu memudahkan mobilitas atau pergerakan, melindungi dari cuaca, dan dengan desain yang sederhana. Baik. Ini penampakan rendering finalnya. Sebelah sini tuh ketika si gerobaknya ditutup dan si abang PKL-nya akan siap berjalan gitu. Kalau bagian sebelah sini, ketika PKL-nya akan menjajakan dagangannya. Kemudian material yang digunakan yaitu besi hollow pipa dan besi yang perseginya. Terus plat aluminium, kemudian fiber. Ini ada dua opsi. Yang ke satu adalah fiber glass gitu. Yang keduanya adalah triplek melamin putih. Terus yang bahan yang lainnya adalah frame sepeda, 3 roda sepeda, stang, rem sepeda, spion kaca, rantai sepeda, akrilik, dan rantai sepeda. Besi yang akan digunakan sepanjang 31 cm. Kemudian total anggaran materialnya itu adalah 2.913.095 perak gitu. Sekian presentasi dari saya. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Halo, saya Satya Putra. Salah satu juri ingin bertanya. I want to appreciate first. I like the design personally. I think the design is terdesain dengan baik. Tapi yang saya tanyakan beban dari total, saya rasa desainnya bagus, tapi apakah beberapa beban paling banyak buat si sepeda ini buat mengayuh gitu? Karena aku lihat bahan dagangannya nggak akan terlalu besar ya? Apa gimana? Itu sih yang aku mau tanyain.
Thank you. Soal ya baik, terima kasih Pak. Baik, saya akan menjawabnya. Soal barang dagangan, berhubung kita dagangannya adalah berfokus pada barang dagangan yang digoreng-goreng, otomatis kita cuman bawa si PKL-nya cuman bawa tabung gas, adonan yang akan dibawa, sama piring-piring dan bumbu-bumbu lainnya. Saya kira itu bebannya tidak akan terlalu berat. Terus saya pikir kalau si bebannya disimpan di area tengah, itu tidak akan, si gerobaknya itu tidak akan terlalu bersebelah ke belakang gitu. Jadi tidak akan ada kejadian si gerobaknya tuh keangkat gitu. Itu sih jawaban dari saya. Oke, thank you. Jadi belum tahu ya, masih dalam perkiraan ya? Iya. Oke. Oke, thank you. Saya jumping sedikit ya, Dio. Mas, ini kamu punya desain ini bagus banget sih. Kamu tas di mana kita membutuhkan jarak antara biasanya pedagang informal dan formal itu cukup jauh ya. Jadi memang dia perlu mobile dan dia perlu bisa langkah kemana-mana, dan dia membutuhkan rem sebenarnya. Nah, dengan sistem seperti ini, saudara sudah menjawab mobility menjadi isu yang sangat penting, gitu ya. Dan bentuknya menurut saya, meskipun masih bisa dielaborasi lagi supaya lebih total, gitu ya, misalnya bentuk lengkungnya, tetapi sudah menjadikan satu nafas baru ya, dan cukup satu nafas yang bisa mempengaruhi, bisa juga menarik gitu. Menurut saya dari segi fungsinya pasti ada beberapa hal yang patut untuk didetailkan. Tapi keberanian untuk bisa memberikan satu nafas yang berbeda dan menjawab mobility issues, menurut saya itu satu hal yang sangat penting dan sangat kristal gitu ya untuk desainnya ya. Jadi saya bisa bilang you're amazing, Mas. Jadi maksud saya mumpung kita ketemu, jadi ini memang satu hal saya benar-benar sangat senang gitu seperti ini. Itu aja. Terima kasih, Mas. Saya nggak ada apa lagi pertanyaan. Thank you. Terima kasih. Iya, saya juga mau komen yang sama buat Denny. Lucu banget sih. Kira-kira kalau misalnya ini ada keliling-keliling gitu. Kalau saya kan orangnya art ya, visual banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang sepeda kayak gini, Gose ini keliling-keliling, mau jual apa juga saya berhentiin, saya beli. Jangannya. Paling nanti ada ini kali ya. Dikasih apa namanya untuk signage-nya gitu loh, dia tuh jualan apa gitu loh, kan ini kan diperuntukkan untuk, kan nggak mungkin istilahnya gorengan segala macam gorengan dijadiin satu kan nggak mungkin kan, pasti kalau cireng ya cireng aja gitu kan, cireng dan gorengan asin gitu kan, karena kan apa istilahnya deep fried itunya kan juga cuma satu kotak kan, nggak bisa goreng macam-macam gitu loh, ya kan sekaligus. Tapi idenya sih lucu sih. Yang jelas yang bisa dijual adalah barang-barang apa makanan-makanan kecil, bukan makanan yang full meal, istilahnya lebih snack gitu ya. Lucu. Ya, terima kasih. Ini satu pertanyaan dari aku. Ini kursinya itu bisa berputar nggak sih? Jadi ketika dia mau mulai jualan atau dia di stop somewhere, dia tuh bisa muter nggak kursinya? Duduk gitu. Kursi duduknya tuh dia bisa jadi dia langsung mulai jualan, langsung goreng something dengan hanya berputar 180 derajat gitu. Kalau konsep dari saya mah, jadi si belum kursinya ya? tuh yang jualan berdiri nggak bisa berputar gitu. Jadi dia berdiri di situ. Ya. Itu mungkin salah satu yang bisa dipikirkan loh, karena dari awal aku lihat desain kamu, aku mikirnya intuitively ini tuh harusnya dia bisa ada mekanisme di mana dia bisa puterin kursinya, terus dia langsung mulai duduk aja, terus goreng di situ kan. Terus ntar udah selesai goreng dia kasih gitu. Jadi I think there is an opportunity there yang belum tereksplor. Ya sih, itu dari my side. Hai, Ji mungkin mau nambah satu hal, mau nanya. Hai Denny, I appreciate your work. Menurut aku tadi bagus juga. Tapi karena aku dari industri F&B, jadi sebenarnya pengen tahu lebih apa namanya dari segi production flow-nya itu gimana? Karena memang tadi udah terjawab duluan sama Gio mengenai orangnya apakah bakal berdiri, apakah dia bakal duduk, karena pedagang-pedagang gini dari segi kalau F&B kan emang
a lot of action work ya, yang dimana mereka menggoreng, habis itu mereka juga harus mengkayu sepedanya gitu. Jadi apakah orang itu bisa posisinya sambil duduk atau berdiri? Kalaupun berdiri, nanti kan itu space penggorengannya kan agak ketutup tuh, jadi mungkin bisa dikasih ruang atau misalnya kayak suatu ventilasi kecil untuk bisa uapnya tuh keluar gitu. Dan juga dari segi production flow di dalamnya itu seperti apa, apakah itu material bakal seperti stainless semua karena itu sifatnya menggoreng, jadi space yang sangat kecil itu jadi lebih gampang kotor gitu. Dan flow dari kabinet-kabinetnya itu penyimpanannya itu untuk apa aja, dan tabung gasnya itu cukup untuk yang besarnya berapa, kayak gitu sih. Tapi menurut aku dari segi mobilitas ini nih sangat bisa direalisasikan ya, dan sangat membantu untuk pedagang-pedagang kecil sih. Karena ini sangat dari secara keseluruhan tuh bisa sangat membantu gitu. Dari aku sih itu aja sih, mungkin bisa dijawab bagian production making ya. Thank you. Baik Kak, terima kasih. Kalau dari segi penggorengan tuh emang agak terbatas ya ininya si bagian penggorengannya. Jadi kita tuh dioptimalkan tuh dengan si tempat penggorengan itu di custom lagi. Jadi si tempat penggorengan itu agak jadi dibikin kotak gitu, terus ada tempat buat ngangkat si gorengannya gitu. Terus bagian yang mejanya itu untuk nyajin makanannya gitu, untuk kayak motong-motong, misalnya jual batagornya dipotong-potong di situ, sama tempat bumbunya juga di situ. Itu sih Kak. Oke. Thank you Denny jawabannya. Ya, terima kasih Kak. Oke. Thank you Denny. Yuk, mungkin one confirming question. Kalau untuk yang gose ini dikayuh ya. Kalau yang untuk dua geranco dan ketoprak didorong ya. Iya. Gitu, benar. Betul. Ya. Benar ya. Oke. Oke. Denny, thank you for the presentation. So now kita bisa jump to the next one. Kioskop. Silakan take over. Tim yang background-nya sangat colorful. Oke, aku share screen ya, Kak. Silakan. Sebentar. Apakah layarnya sudah bisa dilihat dengan jelas? Denny, tolong stop screen sharing kamu deh. Ya, benar Kak. Ya. Sudah terlihat belum ya? Udah. Oke, baik. Yang lain bisa lihat semua? Kioskop punya presentasi? Belum. Denny, kamu udah stop screen sharing belum? Kayaknya belum deh. Oh iya, di aku masih screen-nya Denny. Iya. Oke, Kioskop, coba share lagi. I think everyone can see now. Oke, bisa dimulai. Oke, halo semuanya. Selamat siang para juri dan teman-teman semuanya. Jadi di sini kami bertiga merupakan tim dari Gerobak Kioskop. Nah, sebelumnya perkenalin, nama aku Alia Iza, aku dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Kreatif Tekstil angkatan 2019. Nah, di sini ada 2 orang teman saya juga. Ada siapa tuh?
Halo, saya Cantika dari Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi, angkatan 2019. Ya, halo, saya Vanessa Faa dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Arsitektur, angkatan 2019. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Di sini kami akan langsung mempresentasikan mengenai gerobak kioskop kami, mulai dari latar belakang permasalahannya, konsepting, hingga fabrikasinya. Nah, oke, selamat menyaksikan semuanya. All of a sudden, everything is out of control. COVID-19 impacts all of us, not just stopping all of the entertainment sector, but also obstructing our economic sector. Gajah Tunggal Park, as one of the recreation places in Tangerang, is experiencing lack of visitors. Bang Samson, the stall owner who sells instant food and beverage there, is become one of our concerns. He aims us to revive small and medium-sized enterprises economy and also the recreation that kind of abandoned in the middle of this pandemic. We wrap it in a fresh and unique way with Kioskop. Compact, flexible, and modular design are the keywords to make an easier transfer mobility in every kind of activity and mobility. Partition, air circulation, also easy access for trash pumping and gas have become our thought to generate hygiene and comfort for the area. With 9 square meters maximum area and 4 square meters minimal area, Kioskop has been ergonomically designed to accommodate the needs and wants of sellers and buyers. Kioskop also comes with a transformable table and chair for the buyers to enjoy their orders. A solar panel is also added as the additional wind source for making the activity easier. The best system, function, and tools are chosen to make a maximum result. Kioskop exists to respond all those matters along with connecting the whole society. Nah, itulah gerobak kioskop kami. Sebenarnya kami mau nambahin beberapa aja sih, kenapa sih isu kios dan film ini tuh menjadi menarik untuk kita angkat. Mungkin akan dijelasin lebih dulu oleh teman-teman saya. Oke, jadi pertama dari kios itu sendiri ada ide tentang tipikal kios asongan di Indonesia. Nah, tipikal kios asongan atau biasa dikenal dengan sebutan warung rokok oleh warga sekitar itu selain menjual rokok, warung rokok biasanya juga menjual berbagai jenis snack, makanan, dan minuman instan. Nah, yang menarik, biasanya warung rokok merupakan center of community di dalam konteksnya, atau bahasa gaulnya adalah tempat nongkrong. Nah, interaksi yang tercipta di dalamnya sangat beragam, mulai dari sekadar pencengkrama, tempat bertukar informasi, bahkan sebagai tempat berteduh. Dan penggunanya pun berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang juga, mulai dari remaja sekitar, bapak-bapak dan ibu-ibu, satpam, sampai ojek online yang sedang menunggu pesanan. Nah, akhirnya mulai terlihat adanya potensi-potensi dari permasalahan itu. Salah satu permasalahannya itu, bioskop alternatif di Tangerang itu cuma ada satu, dan itu letaknya di daerah Tangerang Selatan, pokoknya bukan di tengah kota Tangerang, namanya Cinespace. Sehingga kami terpikir untuk menyediakan bioskop alternatif, sebab film itu bukan hanya sekedar hiburan, namun juga sebuah hal yang dapat membuka pikiran penikmat karyanya. Menurut kami, karya seni yang dapat mengedukasi ini juga masih sulit aksesnya bagi kaum kelas menengah ke bawah, dan kaum menengah ke atas pun yang udah aware sama film masih kesulitan untuk menemukan wadah menonton film-film pendek secara langsung. Dengan Kioskop kami berharap dapat menyatukan semua kalangan untuk menikmati hiburan yang dapat mengedukasi. Nah, kayak dari situ sih, jadi kayak window of vision gitu buat Kioskop nanti ke depannya kayak mungkin akan berjalan seperti apa sih nih Kioskop itu sendiri. Kayak kami jadi kayak punya vision yang pertama itu, kayak si Kioskop ini bisa meningkatkan penjualan si abangnya itu sendiri. Jadi mungkin dengan adanya digital age seperti sekarang, jadi Kioskop bisa lebih dikenal dengan promosinya dengan menggunakan pendekatan teknologi atau sosial media. Dan juga yang kayak lainnya, Kioskop juga dapat menyediakan pembayaran via cashless untuk kemudahan dan meminimalisir kontak langsung. Dan juga dengan proses fabrikasi dan material yang sangat mudah dan murah juga, jadi kayak sangat memungkinkan Kioskop ini tuh bisa dapat diproduksi secara massal dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat juga di Indonesia. Selain itu sih, sebagai tempat bioskop alternatif yang berasal dari individu maupun komunitas kecil yang membutuhkan audiens dan tempat mempublikasikan karyanya.
Nah, yang ketiga, kita ada vision juga untuk community-nya. Nah, Kioskop ini hadir sebagai shifter dari budaya nongkrong itu sendiri, karena biasanya perspektif masyarakat Indonesia terhadap budaya nongkrong itu masih seringkali dianggap negatif karena aktivitas yang terjadi di dalamnya yang seringkali kurang bermakna. Contohnya kayak bolos sekolah, berjudi, dan lain-lainnya. Nah, dengan mendapatkan hiburan menonton ini, diharapkan ke depannya budaya nongkrong di warung rokok menjadi shifted ke dalam kegiatan yang bermakna dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dari situ kami membuka pertanyaan untuk para dewan juri dan teman-teman sekalian. Barangkali ada pertanyaan. Mungkin untuk mengkonfirmasi aja deh, kalau ini mobilitasnya gimana ya? Ini ditaruh di suatu tempat dengan suatu kendaraan atau bisa didorong atau gimana? Iya, baik. Nah, jadi Kioskop ini punya A-frame gitu ya. Jadi untuk bisa memudahkan ketika dibutuhkannya mobilitas seperti itu. Jadi dia sebenarnya kalau misalkan untuk stay di satu tempat itu dia sangat memungkinkan juga, dan bisa juga dia dipindahkan itu untuk ke tempat lain, mungkin bisa dipakai mobil dan sebagainya. Mainly mangkal ya? Iya, mainly mangkal. Cuman kita available untuk option untuk untuk mobilitas ke mana-mana juga. Oke. Thank you. Aku mau tanya dong, amphitheater ini existing ya di taman itu ya? Iya, betul, Kak. Oke. Saya mau lanjutkan pertanyaan sedikit tentang simbol. Kalau apa namanya? Tadi kan kita lihat kan Kioskop kan saya bisa melihat dari segi experience waktu melihat apa namanya booth-nya atau gerobaknya atau angkringannya, itu kan ada kelihatan bahwa menggunakan simbol-simbol terutama warna merah, warna kuning, ada menggunakan simbol-simbol tertentu gitu. Seperti ada semacam billboard itu apa sih yang mendasari kalian memakai simbol seperti itu? Padahal kan interpretasi tentang sebuah tayangan atau sebuah kios yang plus bioskop bisa jadi sangat beragam gitu ya. Itu aja sih pertanyaannya. Hanya penasaran ya. Iya, baik. Untuk pemilihan warna dan simbol sendiri, selain kami mempertimbangkan juga ini kita mengingat paduan antara kios, yaitu warung rokok, dan bioskop itu yang kental dengan nuansa sinema-sinemanya, itu juga kami mempertimbangkan pemilihan warna yang bright gitu ya, karena agar lebih mudah di-recognize di konteksnya tersebut sih, Pak. Maksudnya sinema di mana ya? Maksudnya karena di sinema di tradisional memang ada ya menggunakan warna merah dan kuning seperti ini. Oh, kalau untuk pemilihan warna sih kita untuk biar dia pop up aja gitu, Pak, di dalam konteksnya gitu. Mungkin ke pemilihan simbol dan signage aja kita yang merepresentasikan sinema gitu. Berarti ini arbitrary ya, maksud saya pragmatis, arbitrary lah, supaya bisa terlihat mencolok gitu, benar? Iya. Oke, terima kasih. Itu aja. Halo, I have a question ini dari Satlas. Oke. Ini konsep kioskopnya ini apakah di tiap ya gerobak lah ya, quote unquote gitu ya. Ini akan ada semacam penayangan film di mana customer datang bisa sambil nonton atau gimana ya? Iya, betul, Pak. Jadi kita mengangkat isu film juga itu sebagai tempat screening mungkin untuk film-film alternatif lain gitu, untuk masyarakat-masyarakat sekitar juga yang mungkin kurang aksesnya untuk menonton film gitu. Nah, jadi sebagai tempat hiburan juga dari customer yang memang ingin menonton film gitu, kita bisa sediakan hiburan gitu, Pak.
Oke, nanti konsepnya ini setelah ada penayangan film nanti customer tuh hangout di belakang gerobaknya itu ngampar gitu ya, ada like picnic and watching the film whatever it is. Nanti kalau untuk soal kayak gini hak ciptanya gimana ya? Kenapa? Hak cipta penayangan film. Oh iya, karena ini kita memang tujuan dan sasarannya itu untuk memang untuk kepada pencipta film yang memang butuh untuk audiens atau butuh space untuk menayangkan film tersebut, Pak. Jadi kita open for space. Jadi mereka yang propose film mereka gitu ke tempat kita. Maybe komen dari aku ya. Kayaknya ide kalian nyasarinnya nih ke art film ya, ke independent film, ke indie film gitu kan. Tapi aku mungkin mau build upon komentar dari Pak Rich tadi. Kayaknya reference point kamu nih untuk bannernya, ada tempat kamu taruh tulisannya itu, banner kios baliho kioskopnya, terus habis itu yang tempat yang kamu putting the lettering itu, ini buat aku very reminiscent atau bioskop-bioskop di Amerika gitu ya, bioskop-bioskop yang multiplex yang 9 sampai 10 layar, atau enggak XXI sebelum dia renovasi. Pas zaman jadul banget dulu, aku nggak tahu kalian masih ingat atau enggak, tapi XXI sebelum dia renovasi semuanya jadi kayu dan semuanya pakai mood lighting yang yellow. Dulu kan XXI itu merah, biru semuanya, terus wangi popcornnya, butternya tuh kenceng banget. I think that reference point is there gitu, dimana filmnya tuh blockbuster dan yang kayak film yang big budget gitu. Tapi sekarang yang kalian mau, saya tahu kan soal hak cipta tadi, soalnya saya juga baca-baca di teks kalian. Kalian lebih pengen ini tuh lebih ke art film, film-film indie, film-film festival. Nah mungkin yang missing itu gimana sih art house itu, sinema kecil yang independen itu kayak gimana gitu, kayak atau enggak old Indonesian cinemas yang dulu independen, yang misalnya dimiliki oleh keluarga, yang misalnya layarnya cuma satu, nayangin filmnya cuma 2-3 kali sehari, itu tuh bentuknya, stylenya gimana, dan itu I think yang sort of the disconnect and the missing thing here, because yang akan dimainin itu art film, tapi yang kita tampil bioskopnya tuh kayak bioskop multiplex versi mini yang maininnya Marvel movies gitu. Itu sih dari aku mungkin poinnya. Kalau ada komentar dari yang lain atau pertanyaan? Mungkin aku ya. Kalau aku lihatnya ini kayak Miss Bar, bubar, ya kan udah pasti ini kan Miss Grimis. Kalau boleh, ya kan? Nah terus dengan tampilan yang Broadway banget gitu loh, which is seger sih buat nggak bisa nyasar orang yang terlalu kelas menengah bawah banget gitu loh istilahnya, harus yang harus yang yapis-yapis yang kayak kita kayak kalian ini istilahnya ya kan, yang jajannya itu at least nggak beli rokok doang terus numpang nonton gitu loh ya kan. Nah tapi kalau soal filmnya itu, karena aku kebetulan banyak temen yang bikin film juga, sekarang tuh banyak banget film-film yang yang di luar mainstream itu gitu loh, tapi juga mungkin ini bisa menjawab solusi buat kayak Kines Forum gitu loh, yang kalian mention kan di BSD ada satu ya, Kines Forum itu kan ruang tertutup ya kan, yang mungkin sekarang tutup karena PPKM kan. Nah sedangkan kerinduan kita untuk nonton sebetulnya besar ya kan, makanya kan kita selama PPKM di rumah ini kan ya kita nonton melalui Netflix atau melalui streaming gitu kan. Nah, untuk kumpul-kumpul di luar gini ya memang harus tujuannya kayak itu sih kayak launching film-film khusus gitu loh, yang sebelum di launching di bioskop mungkin ya dikeluarin di sini dulu gitu. Nah, berarti ini sasarannya tuh nggak bisa kios kaki lima yang pada umumnya sih menurut aku. Gimana pendapat kalian yang para kreatornya nih, cewek-cewek 3? Kalau boleh tahu gimana sih ngumpulnya kalian bertiga, apa teman sekolah atau apa? Iya, jadi ya kita teman sekolah dulu SMP. Oke, jadi aku mau jawab dulu ya mungkin yang untuk sasaran audiens mungkin ya Bu. Untuk audiens sebenarnya justru
itu yang mau kita emphasize Ibu. Jadi kan ya tadi kios itu kan bisa jadi salah satu center of community-nya dari Taman Gajah Tunggal ini. Nah, di situ juga tadinya merupakan ya banyak ada anak-anak mungkin anak-anak jalanan, pengamen, ojek online yang nongkrong di situ. Nah, mungkin mereka butuh hiburan dan mungkin ada juga dari sisi yang lain terdapat kebutuhan juga dari yang pencipta-pencipta film independen gitu. Mungkin kayak dari ekskul mungkin ekskul sekolah atau komunitas-komunitas film yang independen yang masih skalanya kecil itu mau nunjukin film mereka sekaligus nyediain hiburan untuk para usernya yang ada di Center of Community ini sih Bu. Oke, thank you. Oke, aku boleh namain nggak? Silakan. Buat nanya. Kalau aku kan business owner juga, I have a coffee shop. So kalau ini pasti penayangan filmnya itu bakal malam kan, karena kalau siang atau sore it's gonna be glare. Yeah. Glare gitu, jadi nggak akan bisa dinikmatin gitu. So if me have a kiosk, saya maunya it's making money every pagi, siang, sore, malam. Gitu. Jadi you have to have like another a business plan buat dari pagi ke siang ke sore. After that you can do lah, it's a nice gimmick for me. Kalau it's not buat narik masyarakat, buat ngasih pembuat film independen ngasih space is nice. But for me kalau cuman rentangnya dari jam 7 misalnya sampai jam 12 malam, it's such a waste gitu. Karena you have to, kalian punya berapa jam shiftnya, misalnya 2 shift, 16 hours. How to optimize that 16 hours gitu. Gitu sih. Thank you. Oke. Ada komentar dari judges yang lainnya lagi? I think. Oh ya, from me again. Yeah. Oke, dari Kioskop ya. Have you considered ini untuk fabrikasinya gonna cost how much? Terus sudah gitu nanti si layarnya itu apakah akan pakai LED, pakai proyektor, how heavy it is? Terus sudah gitu ini kan ada solar panelnya itu kuat untuk well, it's kind of weird because you gonna show like bunch of movies, let's say at night. And then you probably gonna store this, I don't know, either at home or in the open space. Apakah itu si solar panel kuat gitu untuk nayangin si film plus lain-lain gitu? Udah dipikirin belum kurang lebih fabricationnya gimana gitu? Oke, untuk fabrikasi sendirinya kita udah mikirkan dari pemilihan kualifikasi materialnya seperti apa, sama untuk biayanya sih kita belum menghitung secara pasti gitu ya. Namun untuk layarnya sendiri itu kita tidak pakai actual layar gitu, jadi kita hanya provide semacam kayak projector screen. Jadi kita play-nya tuh menggunakan projector Pak gitu. Okay, so maybe we can move on to the next one. Thank you tim Kioskop, very good job. Now aku lempar ke tim Paukart ya. Okay, thank you. Lalu sebelumnya perkenalkan dulu, saya Britney Tanok dari Universitas Pelita Harapan, jurusan desain interior. Terus Thalia boleh memperkenalkan diri? Saya Thalia dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan arsitektur. Berikut saya play videonya ya. Udah kelihatan ya? Yap.
Mungkin saya akan tambahkan dari web. Ini sebenarnya konteks latar belakangnya itu karena brand bapaunya itu ppwaw.id itu sekarang hanya berjalan lewat sistem online, sehingga penjualnya itu ingin membuat lapak offline dalam bentuk gerobak. Nah, site yang kita incar itu adalah Kota Lama Semarang, mengingat sekarang Kota Lama Semarang itu banyak untuk F&B dan lebih difokuskan ke pedestrian street-nya. Jadi lebih banyak orang yang jalan-jalan daripada mobil gitu. Lalu konsepnya itu kita merepresentasikan bentuk bapau beserta bambu steamernya yang ikonik, sehingga menciptakan bentuk yang unik, kontras, dan menarik perhatian. Lalu gerobak ini jadi memiliki 3 pembagian zona, yaitu penjual, pembeli, dan zona duduknya. Pembeli ada yang grab and go dan ada untuk duduk untuk chill sebentar gitu. Lalu untuk warnanya itu kita menggunakan warna hijau muda, itu sesuai branding brandnya, sesuai warna brandingnya dan warna kayu natural. Lalu untuk konstruksinya itu kita menggunakan aluminium square tube untuk bagian rangka dasarnya gerobaknya, lalu difinisi dengan plywood yang finisinya tahan air. Lalu untuk bentuk bulat bapaunya itu kita menggunakan aluminium sheet. Itu nanti di bagian gerobak inti bapau itu kita ada steamer dan displaynya. Lalu untuk kanopinya kita menggunakan tiang aluminium tube yang kain payungnya adalah kain Oxford. Ini kira-kira untuk tampak depan, tampak belakang, dan tampak sampingnya. Jadi yang bagian zona penjualnya itu punya satu lingkaran khusus buat dia prepare gitu. Nanti untuk yang bagian depan itu untuk yang pembeli yang grab and go, dan kita punya sitting area juga yang untuk duduk-duduk. Nah, itu kita menggunakan kursi lipat yang nanti bisa dimasukkan ke gerobaknya. Jadi yang di bagian belakang gerobak ini ada kayak kabinet yang bisa ditarik untuk masukkan kursinya gitu. Lalu ini kira-kira untuk scene jika gerobaknya akan berjualan di sana. Kira-kira itu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Dari saya, ini lucu sih ya, tapi berarti gerobaknya nggak pulang rumah dong ya? Dititipin di daerah sana ya? Ya, emang kayak ada tempat yang untuk di sana sih. Storage-nya juga, storage bapaunya juga. Yang di Kota Lama juga. Nah, ini bapau yang di display ini bukan bapau ready to eat kan? Karena kan harus di steam dulu, ya kan bapau? Ya, prepare-nya di steam. Iya, berarti ini bapau yang belum ready, maksudnya bapau yang udah jadi tapi belum di steam gitu kan? Ya. Iya. Iya kan yang di sini? Nah, ini nih cooler atau apa? Atau rak biasa aja? Daerah sini. Yang di mana ya? Yang maksudnya yang tidak di dalam steamer, yang di display.
Itu tuh di dalam cooler, chiller, atau cuman rak, maksudnya cuman rak biasa gitu loh? Rak biasa. Rak biasa ya? Soalnya bakpao tuh nggak bisa ditaruh di rak biasa, di outdoor, kena panas, lama-lama loh. Ya, jadi kayak ada apa ya? At least harus ada chillernya kayaknya, harus ada dinginnya gitu loh. Kalau dia nggak dimasukin ke, jadi mungkin ini display ini bukan bakpao beneran, cuman bakpao pajangan nantinya. Mungkin itu mesti di testing juga tuh. Oke. Lucu sih, sampai saya nge-google cari di Instagram pipau-nya, tapi nggak ada ya, di Bogor adanya. Di Semarang. Di Semarang? Di Semarang. Pipau. Oke. Nice. Oke, saya coba lanjutin sedikit pertanyaannya. Saya pengen nanya gitu. I mean looking at the look, itu looknya a bit innocent ya. And ada cartoonish gitu, ada kayak the fantasy comes in gitu ya. Tapi kenapa dari penjelasannya kalian itu ini kan kayak ada satu umbrella yang diinjek di atas bakpao gitu ya. Habis itu umbrellanya itu kan like very ordinary gitu. Dan di bawahnya juga bentuk platonis yang ordinary. Habis itu di tengah kan juga ada semacam ada bentuk yang beda lagi gitu ya. Dan komposisinya sebenarnya is nice gitu. Tapi saya lagi mencari-cari apakah ini cuma kayak apa sih big picture-nya gitu loh. Kenapa sih kamu pakai umbrella yang kayak gitu? Apakah ada efisiensi, apakah ada tropical climate, atau kayaknya ada something yang kayak mungkin saya mencari-cari nyambungnya itu di mana. Meskipun in the overall juga the sense ya. Saya berpikir tadinya ada semacam your fantasy comes in gitu loh, yang kayak lebih daring, lebih berani gitu, daripada cuma judgmental gitu loh. Cuma itu saya cari-cari tadi kok di narasinya kok nggak kelihatan gitu ya. Ayali kayak gitu lebih kayak sangat standar gitu loh. Ada transformasi bentuk berdasarkan ini A, B, dan C gitu ya. Which is okay gitu. Cuma saya mempertanyakan gini, pertanyaan saya lebih kayak gini. What is your reference point for the umbrella, and what is your reference for the platform, and what is your reference point for the circular things gitu? Dan kenapa kalian mengkombinasikannya seperti itu gitu? Apa sih harapannya gitu? Itu sih belum tangkap. Mungkin itu aja kali ya untuk mendapatkan konsistensi ceritanya gitu dari narasi sampai ke bentuk seperti ini. Terima kasih. Mungkin untuk itu untuk umbrella-nya tuh kita kayak mau ngehadirin kesan umbrella yang untuk orang nongkrong gitu sih di tempatnya. Jadi karena kita bikin sitting area, jadi kita kayak bikin umbrella yang homey gitu sih. Terus untuk kombinasinya itu kita kayak ngehadirin tiga bentuk yang berbeda, karena kita kan ambil bentukan sesuai dari video tadi, dari bakpao dan bambu steamernya. Jadi kayak yang bagian intinya tuh emang bakpaonya aja, dan yang bagian bambu steamernya tuh emang alasnya gitu. Tanya gitu sih. Jadi ketika jadi bentuk ini jadi kayak harmonisasinya kayak gitu. Oke, thank you. Saya cukup sampai situ. Terima kasih. Okay, thank you. Additional point mungkin dari aku. Kemarin pas asistensi kan kita bahas ya sama Pak Stanley, kalau reference point yang paling dekat yang kita lihat buat kalian itu nggak hanya bakpao tapi juga tudung saji di meja makan. Kita semua kenal tudung saji di meja makan. Nah itu mungkin relate lagi ke komentar dari Bu Vivi ya, di mana bakpao tuh nggak bisa expose too long outdoor in the sun untuk waktu yang lumayan lama. Jadi kita actually pas ACC itu suggest ke kalian gimana problem ini bisa di-solve gitu. Jadi apakah obviously kalian kan memilih bentuk kurva ini yang mungkin cukup sulit untuk direalisasikan dengan materi murah dan materi yang ada saat ini untuk pedagang kaki lima.
Jadi kemarin kita kasih suggestion itu apakah entah pakai anyaman rattan atau anyaman daun palem, sehingga dia bisa ada covering yang terus bisa komplement bentuk kurva kamu yang kalian dari awal mau itu. Cuman sekarang jadinya kalian missing sebuah kompartemen atau sheet atau apa gitu yang bisa buka tutup display case kalian. Kan sekarang bukan display case ya, sekarang cuma display doang gitu. Tapi obviously ini akan nggak very beneficial buat bakpao yang kalian lagi jualan nih, buat si bakpaonya kan. Jadinya nanti harusnya taruh kayak miniatur plastik kayak di restoran-restoran Jepang gitu. Tapi saya tahu kalau maksudnya bakpao yang lebih ekspensif ya, bakpao A1 di Jakarta, dia juga nggak taruh di chiller sih. Dia tokonya indoor, tokonya pakai AC, tapi dia di glass case gitu. Maksudnya kayak bakery gitu. Bakery gitu kan nggak pakai AC ya, kalau kayak Breadtalk apa segala gitu kan dia juga di mall-mall gitu dia juga terbuka kan. Tapi biasanya kalau bakery yang lebih premium atau apa, biasanya setidaknya tuh ada kaca formica, kita harus buka, baru kita masukin tong kita itu ambil rotinya gitu. Nah, kalian missing that component to protect the bread, apalagi ini di tengah jalan, banyak pedestrian, banyak orang yang jual-jualan lainnya, from that gitu. Dan kalau misalnya ada orang nakal, dia main lewat ambil colong, kan it's quite far for the tukang jualan untuk kayak, ada yang nyolongin nih bakpao saya gitu. Ya kan, karena I feel like diameter kalian cukup lebar gitu, tapi so it's missing that component that kita discuss, dan I miss unfortunate that kalian cannot work on that part aja gitu. Yeah, that's from my side. All right, I might add what Gio and the other said, especially Gio ya. Kalau from Fab Lab, kita memang lebih fokus ke fabrication tekniknya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memfabrikasi gerobak ini dengan bentuknya keren, it really pop up the eyes and looks quite different than others. But at the same time, it creates a lot of problem in fabricating this gerobak. Ya, harus buat curve-nya dulu, buat frame gitu. Gonna cost a lot more to fabricate, takes longer to fabricate, and this is very team oriented. Jadi kayak temanya ini cute banget gitu. Nggak tahu kita bisa buat ini untuk gerobak users ya, atau sellers gitu ya, atau enggak gitu, karena this is very specific gitu. Sekali lagi dari kita itu selalu dari fabrication tekniknya gitu ya, and cost, we have to consider this gitu. Apalagi di sini juga kan ada yang dari bisnis tadi, siapa namanya? Putri, Pak. Putri ya, yang dari sisi bisnis juga. Ya kita sebagai fabrikator juga kan mikirin ya, nge-fabricate ini mau sekali jadi atau kita mau buat produksi ini untuk kebanyakan users gitu. Kalau cost-nya itu tinggi, ngelihat ini aja kita udah bisa lihat, wah ini mah cost-nya tinggi gitu. A lot of parts are just kind of like just put them in together just because, ya kayak tadi itu ada umbrella-nya gitu, itu cuma dipasang doang gitu. Terus nih ini mobility-nya gimana, it looks like very wide gitu. And how do we fabricate this gitu. So I think you have to consider those kind of aspect as well ya. Ya, itu sih tambahan. Okay, thank you. Ini more like tipikal mau masuk basementnya Sogo di Plaza Senayan more than Old Town Semarang gitu. For me personally ya. Yeah. Any more comment from the other judges or the other mentor? Okay, then maybe we can jump to the last one. Yang terakhir, Segitak, Iza. Thank you, Tim Paukart, for the presentation. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Selamat sore juga kepada juri, mentor, dan teman-teman. Saya Iza dari tim Segita. Saya saat ini berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan saya merupakan mahasiswa Desain Interior Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mungkin langsung saja saya share screen video saya. Sebentar.
Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oh, wait. Oke. Kita ngeliatnya folder, Iza. Iya kok, menurut saya ada kendala. Oke, sekarang kita lihat media player-nya. Martabak usus. Elemen utama dari martabak mie usus yaitu bentuk segitiga, kotak, serta mie dan usus menjadi inspirasi dalam new brand identity gerobak berupa signage dan struktur grafis. Layout existing asli terdiri dari gerobak utama dan 2 meja tambahan dengan polot kasasi sebagai berikut. Pada layout baru, area penggorengan diletakkan ke dalam gerobak untuk memudahkan mobilitas pedagang. Pada saat gerobak didorong, kursi lipat dan meja tersekat, dan bila ingin digunakan untuk berdagang dapat diletakkan seperti gambar berikut. Konstruksi gerobak menggunakan besi holo 4x4 dan hollow pipe diameter 3 cm yang ditutup oleh metal sheet. Top table menggunakan stainless steel dan beberapa elemen menggunakan multiplex dengan finishing HPL. Iza, kamu mute, Iza. Saya mau tambahin sedikit yang dari website. Jadi gini. Nah, kenapa saya milih martabak ususnya? Martabak usus sendiri merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Gresik. Jadi bentuknya ini dilipat gitu dan ada 2 macam. Jadi ada yang bentuk kotak dan bentuk segitiga. Bentuk kotak sendiri ini isinya mie dan usus, sedangkan kalau segitiga isinya mie saja. Jadi perbedaan bentuk ini untuk identify isi yang ada di dalamnya gitu. Nah, dari bentuk tersebut, jadi saya jadikan sebuah logo baru ya, dari martabak mie usus tersebut. Dan dapat digunakan seperti berikut. Jadi tadi kan ada kursi untuk duduk juga, dan tempatnya ini tidak permanen, dia lokasinya di jalan kan. Jadi gerobak ini juga berfungsi buat mobilitas dari ke rumah sampai ke jalan gitu. Jadi didorong. Saya sediakan juga pengait yang misalnya mau ditarik menggunakan motor juga
Begitu aja sih. Sekian dari Segitak. Mungkin ada pertanyaan dari juri, teman-teman, ataupun mentor. Ini kayaknya jualannya ini ya, Isa, apa namanya, nggak keliling ya, cuman stay satu tempat gitu ya? Iya, jadi lokasinya dia cuma stay di satu tempat. Jadi karena memang orang-orang itu sudah tahu dia jualnya di situ, jadi dia udah nggak pindah-pindah lagi gitu, Bu. Oke. Nah itu depannya ini saya lihat ada motor, apa ditarik motor dia? Itu bukan salah satu fasilitas yang saya tambahkan sih untuk kemudahan mobilitasnya. Tapi sebenarnya dia lebih sering mendorong karena lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi untuk apa namanya untuk berdagangnya. Jadi dia lebih sering mendorong daripada menarik dengan motor sih. Oke. Gitu. Lucu sih, nanti kalau ke Gresik dia nyobain, lucu banget. Iya, Bu. Usus apa ya di dalamnya itu? Usus ayam? Usus ayam, iya Oh, betul. oke. Jadi memang jarang ditemui makanan ini di lain kota Gresik. Tapi sebenarnya di Gresik sendiri banyak, jadi banyak peminatnya juga gitu. Oke. Terima kasih, bagus. Ya, terima kasih, Bu. Saya ada mau nanya sesuatu terkait issues. Oh ya. Kita lihat kan, maksudnya kalau saya lihat di jalan misalnya kan ada beberapa gerobak yang sudah ada ya. Dan tadi ada diberitakan ada semacam logo transformations ya dari yang lama dan yang baru. Habis itu kan kalau kita lihat gerobak kan pasti ada ergonomi terkait sama luasan, bicara soal sizing yang sekarang, luasan, technical issues dan anatomi dari gerobak gitu ya. Saya tahu udah dijelaskan di situ, tapi saya mau tahu dari satu ini aja pemaparan, bukan ulang sih, tapi desain gerobak yang baru ini, saya bilang baru ya, ini spesial gitu, yang bisa membuat kamu itu bisa menjadi satu inovator gitu, bukan hanya problem solving, tapi terkait sama desain menyumbangkan sesuatu yang baru. Saya pikir itu sih yang itu lagi saya cari-cari gitu ya. Selesaikan masalah cukup fresh gitu ya, yang hanya mengikuti apa yang sudah ada misalnya seperti itu dan menambahnya pelan-pelan gitu seperti itu. Karena namanya kompetisi kan pasti ada lompatan proyeksi yang ke depan, pasti ada sesuatu yang sedikit membuat kita gelisah gitu, satu yang mencoba untuk dijawab. Oke, silakan. Itu aja mungkin. Mau konfirmasi ulang pertanyaannya, jadi bagaimana desain saya bisa diaplikasikan ke vendor lainnya gitu ya maksudnya? Bukan. Nggak spesifik misalnya, gimana? Bukan itu pertanyaan. Tanyanya apa desain kamu? Saya sudah pernah lihat di mana-mana seperti itu. Sesimpel itu sih bisa dijelaskan apa yang baru gitu, yang membuat kamu bisa layak dapat juara misalnya. Oh oke. Sekalian saya sharing dulu aja. Nah, kalau dari desain saya ini, saya tambahin ada namanya kayak, jadi saya lebih menekankan untuk mobilitas dan apa namanya, bagaimana si pedagang itu bekerja dengan maksimal gitu, bagaimana mereka bisa nyaman. Jadi saya fasilitasi meja tambahan yang compact, yang apa namanya, yang merupakan salah satu bagian dari gerobak itu sendiri. Jadi tidak terpisah. Jadi kalau lihat ya gerobak-gerobak biasanya mereka kan biasanya ada kayak kursi tambahan, meja tambahan yang harus diikat dulu. Jadi kan mereka kayak agak sulit gitu untuk mobilitas, untuk dorongnya kan nanti agak berat juga. Ya di sini saya fasilitasi jadi merupakan satu bagian gitu loh. Jadi mereka tidak kesulitan untuk pindah-pindah atau misalnya sudah selesai berdagang untuk kembali ke rumah, mereka mudah gitu.
Jadi saya lebih menekankan itu sih, apa namanya, bagaimana pedagang itu merasa nyaman berdagang gitu. Ada lagi nggak selain itu? Integration of tables pertama kali ya, itu pertama. Oke. Ada lagi nggak? Cukup dari saya itu sih, cukup itu saja. Baru saya kepikirannya. Ada komen dari juri atau mentor yang lainnya? Komentar tambahan, feedback tambahan. Kalau dari aku sih, thank you for introducing us to a very interesting Aku di Jakarta belum pernah lihat sih yang namanya segitak ini mie usus, martabak mie usus. Kita adanya martabak telur doang. Tapi I think ini something yang really interesting. Masih dieksplor di cara yang sangat konvensional, tapi kayaknya itu lebih karena ini umum buat kamu ya. Martabak mie usus umum buat kamu di Gresik. Sedangkan buat aku sih personally yang di Jakarta ini alien gitu. Jadi aku masih missing that thing yang kayak bikin aku pengennya nyamperin gitu. Di luar lihat nama dan di luar lihat logo ya. Di luar lihat nama dan di luar lihat logo yang sudah appealing dan namanya udah menarik, martabak usus, apalagi komponen yang menarik aku ke gerobak ini gitu dan pengen nyicipin gitu. Karena kan tadi kalau dengan tim yang lain, Bu Vivi bilang kayak, kalau aku lihat ini lewat, aku mau nge-stopin gitu, aku mau cobain gitu. Kalau ini bergantung pada saya lihat logo yang cute itu sama namanya martabak mie usus gitu, karena saya bisa baca gitu. Tapi dari segi design of the gerobak itself, it's lacking that pull gitu. Kalau kamu belum tahu ini makanan enak ya, kalau ini kamu belum tahu kalau pedagang kaki lima ini jago bikin martabak mie ususnya gitu. Oke, itu sih dari my side. Ada tambahan lainnya? Ya, halo. Iza, ini sebetulnya again I'm looking at the fabrication perspective ya, and design juga sih. Ini cukup thorough gitu. Konsepnya tadi juga pembuatannya udah dipikirin juga sama Iza, and I think the design and the fabrication technique would be quite simple. And kalau misalnya ini dilihat untuk produksi, dan tadi juga sempat di-mention ya, this is for general use of pedagang kaki lima atau gerobak juga very doable gitu with this design, which is good. I think from our perspective, this is good, doable, quite thorough. Just maybe if we can continue on with this, there's probably just few bits of adjustment. I think this is good to go. I like it. You put a table, and then I think it's big enough and also small enough for the sellers to push around or carry around. Nice. I like it. Good job. Ya, terima kasih. Dan regarding that one closing point for me, very good that kamu sensitif terhadap lokasi di mana dia berada ya. Karena aku lihat ini dia nggak di pedestrian, jadi dia nggak mengganggu orang lagi berjalan, dia malah di street level. Terus kamu pikirin juga side table kamu itu ada pijakannya supaya dia bisa landing on the edge of the pedestrian. So thank you for being very sensitive to the location dan to the site di mana dia akan beroperasi nanti. Oke. So I think that wraps up our finalists. Thank you, Iza, for presenting the last one. And then thank you to the entire group, Iza and the rest of the team, Denny, Fania, Brittany, Cantika, Fanny, Alia, Gerald, Irfan, Valdian, Agustinus, dan Denny juga kalau belum di-mention tadi, sorry. Really, really good work, really, really interesting
intervention and ideas and suggestion for gimana Gerobak akan move forward, gimana cara kita belajar memvalue ini sebagai bukan hanya untuk nilai budaya tapi untuk sebuah gimana kita bikin rakyat kita nggak lihat Gerobak itu sebagai sesuatu yang kumuh, gimana kita lihat ini sebagai sesuatu yang elevated gitu loh, yang patut kita protect dan patut kita save. So thank you for your time. I will allow the finalists now to leave the room. Thank you so much for your work and your effort. Tunggu dulu bentar, di screen capture dulu nggak, di foto dulu aja. Boleh. Di ya, open kameranya semua, dulu. nyalain kameranya. I'll take a screenshot. Ayo, aku minta semua nyalain kameranya. Aku take screen capture. Satu, dua. Oke, bentar. Oke. Valdian, masih missing Valdian. Oke. 1, 2, 3. Oke. Alright, thank you. So I will let the finalists to leave the room. Thank you so much for your work. And judges and mentors, stay dulu ya sebentar, kita mau bahas. Nanti you guys will know when you will know. I'll inform you guys. Thank you all. Thank you guys. Thank you. Great job, guys. Thank you, Kak. Bye. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Ibu. Oh, great job. Bye-bye. Okay.